Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Çok Çok güzel. güzel. Jadi Utsmani sebagai negara adidaya, nah dia punya proksi tuh di Nusantara ya kan, proksi Islam tapi untuk melawan kolonialisme Eropa, ya imperialisme Eropa dari Portugis dan Spanyol, kemudian masuk abad 17 ya, kemudian VOC itu Belanda sampai seterusnya, luar biasa. Ini kalau teman-teman sekarang melihat sejarah itu gimana? Apa hanya untuk glorifikasi? Apakah sekedar ya pengetahuan gitu ya, atau apa kita menikmatinya? Generasi muda sekarang tuh maunya gimana sih gitu? Ini kalau dari saya, kalau sejarah ini kan cerminan satu ya. Cerminan bagaimana kita bisa untuk melangkah ke depan, bagaimana dulu untuk Utsmani gitu ya, untuk daya itu apa sih sebab-sebabnya sehingga mereka bisa berjaya, dan apa sebab-sebabnya sehingga bisa runtuh. Itu bisa kita pelajari dari anak muda tuh. Mungkin dari generasi muda Utsmani dulu emang mereka cinta ilmu, cinta ulama, dekat dengan masjid dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kita ambil dari sejarah ini, bisa kita sebagai cerminan lah untuk kita anak muda ini melangkah untuk bangsa dan negara dan umat Islam ini. Ya artinya menjadi negara besar itu kan pondasinya itu kan luar biasa ya, tahapan-tahapannya itu sampai settle dia jadi kekuatan besar dunia. Nah ini kalau Mas Vicky nih ya mandang sejarah hubungan Utsmani dan Nusantara itu gimana? Iya, kalau saya pribadi mungkin sepakat juga dengan Mas Fikri tadi bahwa kalau kita mau melangkah ke depan kan kita harus melihat sejarah gitu ya sebagai landasan kita. Nah, saya melihat dari kacamata saya mungkin mewakili teman-teman yang masih awam dengan sejarah, terlebih sejarah Utsmani dan Nusantara gitu. Saya lihat kalau kita anak-anak muda gitu, kalau kita ditanya gitu ya. Mereka ketika bicara sejarah dunia gitu ya, mereka yang tahu kan mungkin peradaban Romawi, Yunani, gitu, sebatas dua itu gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara yang kontemporer misalnya antara Barat dan Timur, mereka hanya tahu Amerika, Sekutu dan Uni Soviet gitu. Seperti kayak ada puzzle yang hilang gitu. Ada missing link ya? Iya gitu. Saya awal mula saya ketertarikan dengan sejarah Utsmani adalah itu. Salah satu faktornya adalah itu, Ustaz. Bahwa anak-anak muda ini seperti nggak dapat informasi mengenai akar sejarahnya. Padahal sejarah Utsmani ini lebih dekat dengan mereka gitu, Ustaz. Ketimbang sejarah-sejarah peradaban Romawi atau Yunani yang tadi saya sebutkan, gitu. Padahal kita dulu pernah punya hubungan yang cukup kuat dengan peradaban besar, tapi kok seperti hilang dalam memori anak muda, seperti kayak dalam buku sejarah gitu. Romawi, Yunani di Turki Utsmani itu kan sudah diislamisasi ya, sudah. India justru yang paling menonjol itu kan situs-situs peninggalan Islam, ya. Padahal itu negara mayoritas non-Muslim. Nah, Indonesia ini aneh. Mayoritas Islam tapi yang dijual keluar itu candi, Borobudur, Bali gitu kan, yang unsurnya non Muslim gitu ya. Jadi, nah kalau kita belajar sejarah tadi benar tuh ya, Mas Vicky, saya ingat tuh dulu masih belajar sejarah peradaban dunia itu, sejarah dunia itu kan dari mana tuh Mesir kuno ya, dari masa prasejarah masuk masa sejarah. Dan Romawi, Yunani, apa itu, Mesir, India, Cina, itu kan dipelajarin tuh, ada babnya. Nah, tiba-tiba kok masuk langsung ke peradaban modern gitu. Nah, kan? Nah, transisi dari peradaban kuno ini ke modern itu kan Islam. Betul. Tapi kenapa nggak masuk dalam kurikulum tuh? Gimana? Antum pernah merasakan itu nggak? Ya kan? Iya, betul.
Iya kan? Yang saya rasakan sebenarnya. Iya. Emang sengaja seperti ditutupi, Zat? Seperti ditutupi. Nah, bicara tutup menutup nih. Dalam sejarah hubungan Utsmani dan Nusantara ini kira-kira ada nggak yang ditutup-tutupi? Sebenarnya kalau saya bilang sih lumayan banyak sih Zat sebenarnya gitu ya. Kalau konteksnya mungkin Utsmani dengan Aceh sudah mulai terblow up dengan banyak, tapi bicara dengan Jawa ini masih sangat Masih sedikit. belum ya. Padahal kalau kemarin saya datang di tahun 2021 ke pusat manuskrip gedung arsip Utsmaninya punya negara Turki itu, di Jawa ini lebih dari 90-an manuskrip. Bahkan sampai dikatakan ada beberapa ulama yang dikirim dan disebut ada beberapa kitab-kitab yang kemudian dijadikan rujukan menjadi fatwanya masyarakat Muslim Jawa dan sebagainya gitu. Bahkan ya kalau saya pikir sejarah terbentuknya Jakarta sendiri pun kan kita taunya ya nggak dijelaskan itu Fadilahan itu siapa gitu kan, kenapa beliau datang dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba hanya tahu nama tapi dia nggak tahu bagaimana misinya dan sebagainya seperti itu. Sehingga bicara tentang dakwah Islam di Nusantara itu betul, Zat. Gimana? emang benar ada Sultan Utsmani yang ngirim dai ke sini? Kalau saya sih masih mencari data ini Zat, ya. Karena ini kan baru bahasanya itu adalah bahasa dari mulut ke mulut ya. Kalau di kalangan kita gitu ya. Dibilang ada yang bicara Wali Songo dan sebagainya gitu kan. Kalau saya lihat ya mungkin zaman apa sih Wali Songo itu ada misalnya seperti itu. Nah ternyata kan di zamannya setelah Sultan Muhammad I misalnya. Ini kan kakek daripada pendiri daripada Utsmani kayak gitu. Dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan sebagainya. Tapi waktu kerajaan Demak berdiri, Masjid Demak itu kan berdiri di era yang sama dengan Sultan Fatih itu. Iya. 1470. 1470-an mungkin. 1472 ya. Tapi emang sejarah Islam di Jawa kan sudah sebelum itu. Betul. Penyebaran dakwah Islam itu ya. Tapi memang ini baru boleh dikatakan klaim lah ya dari beberapa kesultanan yang mengatakan memang ya Demak ketika itu dalam bukunya Estergon ini disebutkan adalah menjadi bagian daripada representasi dan disahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah ketika itu. Tapi saya bilang disahkannya itu kapan gitu kan, oleh Sultan siapa gitu kan. Sementara kan kalau disebutnya di zaman era itu yang boleh mengesahkan kesultanan itu adalah biasanya adalah khalifah kayak gitu kan. Nah khalifah ketika itu di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan belum jadi khalifah gitu. Baru menjadi khalifah setelah cucu beliau gitu, Salim I gitu kan. Itu pun setelah Mamluk. Dan menurut saya sih mungkin ada keterkaitannya ya dengan apa namanya sejarah di Jawa itu ya mulai dari Salim I ini harusnya ya seperti itu. Karena terjadi transisi dari Abbasiyah, Mamluk dan kemudian ke Utsmani. Seperti itu. Itu baru penguatan secara legitimasi politik itu bisa diakui seperti itu. Nah cuman pun itu pun harus ya kan yang situs Islam di Sumatera itu kan katanya kan ada situs atau di Jawa itu kan ada situs nisan era Mamluk ya. Iya betul. Apa tuh Fatimah apa itu ya? Yang di daerah mana itu saya lupa. Itu ada saya pelajari itu buku sejarah di SD SMP SMA waktu itu. Memang ada itu pengaruh Mamluk tapi melalui inskripsi apa nisan ya batu nisan gitu ya. Yang mirip dengan Mamluk itu. Nah, kalau yang Sultan hubungan Utsmani ini terkait dengan dakwah, politik, perdagangan itu gimana? Kalau bicara perdagangan saya rasa sebenarnya sudah dari abad 15 pun sebenarnya sudah terjadi, Sir. Karena saya pikir ya wilayah setelah abad 15-16 ya, gitu kan. Itu pasti sudah terjadi bicara perdagangan. Tapi kalau bicara korespondensi terkait dengan politik gitu ya dan sebagainya itu baru kemudian mungkin terjadi di abad 16 seperti itu yang kemudian harus benar-benar kita teliti betul nih biar nggak salah gitu kan. Terus yang ketiga mengenai masalah contoh saja kita mungkin pernah dengar yang namanya Kesultanan Mataram gitu ya. Mereka pernah mengakui daripada Sultan Hamengkubuwono ke-10 kemarin mengatakan bahwasanya Kesultanan Mataram itu disahkan oleh Utsmani melalui yang namanya Surat Mandat Mataram. Itu kan sampai dibuatin film tuh di Sultan Agung ya, kalau nggak salah filmnya itu dan sebagainya. Itu saya pikir mandataris ini ada bendera pusakanya gitu. Iya disebut bendera pusaka bahkan diberikan surat kayak gitu. Saya meneliti suratnya dari Sultan siapa Utsmaninya, dari Sultan Murad IV melalui Gubernur Hijaz yang ada di Gubernur Hijaz ya, yang ada di Mekah Madinah ketika itu. Stempelnya dari sana seperti itu. Dan itu memang ya saya pikir bukti-bukti dokumen ini yang kemudian harusnya kita cari lagi gitu. Jangan kemudian hanya cuman menunggu hanya berbasis pada cerita, tapi bicara dokumen yang jelas seperti apa. Nah,
Baru kemudian mulai ada titik terang itu sebenarnya ya di zaman Sultan Abdul Hamid nih, abad 19-an gitu Karena kan. udah rapi. Sudah ya. rapi dan sebagainya, administrasi bahkan dibentuk konsulat di Batavia gitu ya. Walaupun sebelumnya itu dari Singapura kan, seperti di Singapura, kemudian dipindahkan juga ke Batavia ini seperti itu. Bahkan sampai kemudian perang Jawa dan sebagainya pun juga mereka punya semacam catatan sejarah gitu ya. Ada kontribusi perang Jawa? Kalau bilang kontribusinya sih, saya kalau dokumen resmi belum bisa deh. Nah. Tetapi saya menemukan simbol keris gitu ya. Si keris itu ditaruh di museum perang. Ada fotonya? Ada, Zat. Amantum. Ada. Boleh dilihatin? Ya, nanti saya akan lihatkan. Mungkin bukan di HP saya yang satunya itu. Oke. Itu saya foto betul. Dan saya bilang Nanti ini kita lihatin ya. Abad 19 itu Fotonya ada. atau abad 18 itu sudah ada yang namanya keris rencong datang ke Istanbul. Kayak gitu kan. Bahwasanya ini adalah, ya kalau bahasa kita bukan senjata perang ya keris itu ya. Senjata diplomasi. Bisa saja ada terjadi hubungan itu. Cuman catatan sejarahnya bagaimana yang kemudian ini harus kita kembali baca lagi lah kayak gitu ya. Kalau bicaranya dengan Dr. Ismail Hakikade ini yang peneliti Utsmani Asia Tenggara, dia mengatakan ya bukan berarti nggak ada, tapi memang masih perlu dipercari kayak gitu. Karena ada beberapa bentuk fisik yang berupa senjata, tapi kan kita belum melihat secara manuskrip realnya seperti apa. Oke. Nah, cuman yang perlu kita ketahui, Sultan Pangeran Diponegoro ya, dia mengadopsi sistem militer, gitu kan. Artinya kalau mengadopsi sistem militernya Turki Utsmani di era itu, berarti kan harus ada minimal orang yang kemudian menjadi penasehat militer beliau lah, kayak gitu, sehingga akhirnya bisa berperang lama dengan dengan Belanda seperti itu. Bahkan boleh dikatakan 5 tahun seperti itu. Ya, yang ini yang kemudian saya pikir harus kemudian kita garis bawahi. Ya, mungkin kalau dengan Ustadz Salim Afillah dia menulis novel gitu kan, ya tugas kita ya teman-teman ya yang menjadi akademisi dan sebagainya harus mencari itu. Nah ini perlu dia didorong nih teman-teman ya. Jadi perlu ada peneliti-peneliti dari Indonesia yang di fakultas ilmu politik sosial atau sejarah gitu, yang mengkaji ya, menelusuri bahkan jadi ahli tentang hubungan Nusantara dengan Ottoman gitu. Betul. Nah, kira-kira ada nggak kesempatan beasiswa gitu atau fellow research gitu ya dari pemerintah Turki? Itu sangat terbuka, saya mengatakan sangat terbuka. Bahkan hari ini kayaknya kedutaan membuka diri ya. Sudah membuka diri, bahkan sudah membuka pusat kebudayaan di Indonesia. Oh, di termasuk Jakarta buku ini kan? Ya? Betul. Ini buku ini bahkan mereka menerjemahkan mereka dan yang sebagainya. Terjemahkan, mereka terbitkan. Yang seperti ini. Edisi tebal sekali, lux ini kertasnya luar biasa. Ini yang seperti ini, dan ini juga kan data penelitian yang sudah kita lakukan sampai dibilang Jawa lah ya, dari era Demak dan sebagainya. Ini pun sedang kita terjemahkan dalam bahasa Turki. Dan kemarin kita sudah bicara dengan Direktur Yunus Emre, ini pusat kebudayaannya Turki di Indonesia dan di beberapa negara. Bisa bilang ini harus diterjemahkan, biar orang Turki juga melihat bahwasanya memang ada penelitian lapangan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Nusantara terkait hubungannya dengan Turki Utsmani. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan menggelitik nih. Kalau kita bahas hubungan Nusantara dengan Turki sebagai kekhalifahan Islam yang besar gitu, ini kan ada pihak-pihak tertentu khawatir, ini jangan-jangan bawa agenda khilafah. Nah, sebab teman-teman HTI ini banyak nelusuri begini-begini juga nih kan, bahkan bikin film dokumenter, jejak khilafah di Nusantara, JKDR. Saya nonton juga filmnya. Coba propagandanya aneh kagak ikut. Gitu kan. Iya betul. Iya, kalau mau ikut propaganda gitu. Memang menarik itu. Jadi cukup, bahkan buku-bukunya itu kan ada ya diterbitkan oleh teman-teman HTI itu. Saya belajar kalau dari segi kaitan sejarah-sejarah, saya dapat banyak insight dari situ. Nah, cuma sekarang ini, nah itu tadi ada kekhawatiran itu gimana kalau misalkan masalah-masalah begini nih, kalau ada yang bilang nanti takut ditunggangi lah atau takut ada agenda apa gitu untuk menghidupkan Turki Utsmani ini, gimana teman-teman menjawabnya? Coba dari Fikri dulu. Untuk komunitas ya. Nah, ini kan komunitas nih, banyak bersentuhan dengan masyarakat. Pasti juga kan banyak masyarakat tanya-tanya dong. Nanti misalnya ada juga Indomie telur yang ngontak ente itu ngapain sih? Nah, lu mau bikin khilafah di sini? Ah, gimana tuh jawabnya? Di sini kalau komunitas satu
pesantren Indonesia Turki ini kita sangat inklusif dan terbuka ya. Satu bergabung, mengikuti kajian-kajian kita terbuka diskusi Mas Akmal ya. Bahkan kita juga secara resmi kita jadi silaturahim. Itu kunci menurut saya. Kita pesantren kalau duta besar ya, minum duta besar Turki. Takut. Of Errol Kilat, jadi kan beliau tahu aktivitas kita ngapain aja sih komunitas ini gitu. Jadi kita kalau tanya kita ada hubungan nggak sih, ada legacy nggak sih di kedutaan? Ada. Kita udah sampai apa informasi tentang kegiatan kita tuh udah sampai ke duta besar Turki dan juga udah diketahui juga tentunya ya pasti ya oleh duta besar Indonesia di Turki. Jadi kita kuncinya adalah untuk meng-counter itu kita adalah rajin silaturahim ya itu kunci. Jadi kita terbuka dengan siapapun semua pihak ya untuk misalkan berdiskusi dengan kita dengan menjadi member kita gitu Ustaz. Emang tertarik bikin komunitas ini apa motifnya dan apa tujuannya? Nah kalau kita melihat kan tadi Mas Akmal ada sejarah ya, ini sejarah udah ada cukup lama. Maka saya melihat ini Indonesia Turki kan negara yang mungkin jauh ya secara geografis ya. Tapi secara emosional kita dekat. Nah, kita coba membangun sisi emosional itu. Tapi terus terang loh, masalah kedekatan itu kan baru-baru aja. Dulu kayak kita pandang Turki itu apa sih? Kagak kenal gitu, ya kan? Mungkin cuma orang tua saya misalnya nih, orang tua saya udah berapa kali bolak-balik itu tur umroh plus Turki. Saya lihat ada fotonya, ini apa sih? Maksudnya keren-keren amat gitu, cakep gitu kan? Nggak ngerti tuh Turki Utsmani itu apa, nggak ngerti. Cuma orang tua dulu pernah umroh plus ke Turki, ikut travelnya. Terus kita lihat, Turki bagus juga. Tapi kan waktu itu kan Turki kan ya di bawah tahun 2000 kan nggak jadi pusat perhatian dunia. Betul. Ini negara sakit kan, banyak utang. Istanbul kotor, ya kan? Banjir. Mata uangnya hancur, anjlok gitu kan, sampai ribuan inilah. Nah, itu kita sekarang bahas itu gimana? Itulah penelitian saya 2013 tentang bicara demokrasi dan ekonomi. 2013 saya mempelajari bagaimana Turki bertransformasi. Kurang dari dua dekade ya, kurang dari 20 tahun itu begitu sangat berubah. Ya kalau tadi Antum bilang sebelum tahun 2000-an itu, ya benar, masalahnya sama lah kayak kita ya, ada banjir, sampah, kumuh, hutang banyak dan sebagainya. Tapi yang saya lihat kan ketika itu, mohon maaf, Turki dipimpin oleh pimpinan sekuler. Yang sangat sekuler sekali, kayak gitu. Dan kemudian berubah ketika ya Presiden Erdogan ya, kalau saya pikir dia memimpin. Dulu wali kota. Masih wali kota Istanbul, terus kemudian berubah, sukses. Yang dibawa itu adalah spirit Islam itu bukan lagi cuman hanya sebatas ya hanya bicara pengajian tapi bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Semangat itu, dan mereka melihat masa lalu mereka. Utsmani itu besar itu karena apa dan bisa dihargai begitu sangat luar biasa sebelum akhirnya jadi di segmen of Europe. Itu digali lagi oleh mereka. Betul. Kayak gitu. Sehingga akhirnya itu menjadi kunci di mana kemudian Turki hari ini bisa bangkit. Nah, ini juga kenapa akhirnya kita bentuk komunitas gitu. Bukan berarti kita ini hilaf. Hilaf udah nggak ada saat hari ini. Ya kan? Kita bicaranya seperti itu, fakta, realita dan sebagainya. Kalau bicara hilaf ya kalau kita hadis Rasulullah, cuma nanti ada Imam Mahdi gitu kan. Kita bicaranya kontekstual gitu. Negara hari ini pun ya Turki bukan lagi negara hilafah, tetapi dia sudah bisa kembali menjadi negara yang disegani. Dengan yang tadinya sekularisme ekstrim menjadi lebih moderat dan kemudian akhirnya bisa menjadi power gitu. Nggak cuma dalam regional bahkan sampai skala internasional. Dan saya pikir Turki dengan Indonesia karena dulu punya hubungan yang begitu sangat erat di era itu, kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama gitu? Inilah yang kemudian kita melihat dari inilah kemudian akhirnya dibentuklah komunitas itu ya dengan Mas Fikri dan yang lainnya. Kita pengen mempelajari itu, bukan cuma terjebak dengan nostalgia masa lalu seperti itu. Nextnya, ya mungkin bicaranya politik hari ini atau kemudian di masa mendatang. Iya. Ini perkembangan Turki itu memang luar biasa ya. Saya tuh baru kenal Turki di Mesir itu di atas setelah saya lulus S1. Mulai banyak mahasiswa Turki yang belajar di Al-Azhar. Itu zaman saya selesai S1 itu. Sebelumnya nggak ada. Karena mungkin dipersulit ya orang belajar agama itu. Karena kan rejim sekuler. Nah, ketika naik Erdogan ini tahun 2002 mulai partainya 2003 ikut pemilu kan. Dia menang. Nah, mulai itu gelombang mahasiswa dari Turki yang belajar di Al-Azhar,
tahfiz Quran, belajar bahasa Arab tuh mulai saya lihat sering banyak tuh. Ya karena kita kan mahasiswa kan, jadi yang lihatnya yang berjilbab-jilbab itu dari Turki. Siap. Ini apa menariknya Turki buat generasi muda seperti Anda ini? Kalau saya melihat berkaca Turki hari ini gitu, bagaimana dia bisa mengangkat lagi sejarahnya untuk sederhananya menyemangati generasi mudanya gitu, Ustaz. Dan kalau tadi sedikit mau bahas yang tadi Ustaz bilang, apakah dengan kita belajar sejarah kekhalifahan Turki Utsmani, lantas kita akan mendirikan negara khilafah di Indonesia? Saya kira itu sangat jauh sekali. Gitu. Anggapan-anggapan kayak gitu jauh lah. Karena gini, prinsipnya adalah ketika kita belajar sejarah gitu ya, kita harus bisa menempatkan konteksnya sesuai sesuatu secara objektif lah dan sesuai dengan konteks gitu. Analoginya, misalnya gini, contohnya kalau misalnya kita belajar tentang sejarah kerajaan Majapahit, bukan lantas artinya kita mau mendirikan kerajaan Majapahit dan menghilangkan negara Indonesia. Ya, sama halnya juga ketika kita belajar sejarah hubungan kekhalifahan Utsmani dengan Nusantara, bukan artinya kita mau mendirikan khilafah di Indonesia, tapi kita mengambil semangat kemajuan dan semangat peradaban Nusantara dan khilafah itu untuk membangun Indonesia dalam bingkai yang sekarang kita jalani. Bahwa ternyata dengan spirit Islam itu kita juga bisa maju. Betul. Dan kita sesuai itu dengan yang kondisi yang ada sekarang. Betul. Itu yang mesti jadi concern anak muda sekarang. Betul. Generasi muda. Turki itu modis-modis loh. Betul. Pusat fashion. Available. Apa itu? Ya. Masih available. Oh iya masih. Ya. Iya. Jadi anak-anak muda kalau mau cari fashion, kiblat fashion nggak perlu ke Korea, nggak perlu ke Paris ya. Turki itu nih buat yang anak-anak muda yang demen traveling ya dan fashion, itu fashion Turki bagus-bagus saya akui. Dan Timur Tengah itu dia merajai. Modis. Ya. Nggak akhwatnya, nggak laki-lakinya juga sama modis ya. Karena emang mereka itu bersih gitu, apik ya. Dan saya suka fashionnya Turki itu menarik itu ya, sampai kan jadi trendsetter buat di Indonesia ya, kebangkitan fashion Islam itu kan, dan juga baju-baju Muslim itu kan kiblatnya ke sana gitu ya. Cuma mungkin barangkali yang perlu disesuaikan aja dengan postur tubuh kita ini. Iya. Ya. Besar-besar gitu kan, kita nggak besar-besar amat. Pendek gitu. Jadi banyak nih ibu-ibu akhwat-akhwat di Indonesia pengennya sih cantik pakai seperti orang Turki pakai baju itu kan, abaya kan. Cuma pas dicobain ketinggian, susah motongnya kan, jelek gitu. Aduh, menarik ya. Nah, terus apa lagi? Untuk konteks zaman sekarang, ya konteks Utsmani udahlah ya. Betul. Ini kiprah sekarang nih, kita bicara tentang pengaruh Turki sekarang di regional dan internasional. Iya. Apa ininya ke Indonesia, dampaknya? Ya dampaknya. Oke, bisa bicara kronologinya. Kronologinya ya, kalau berdasar pada penelitian saya yang bicara demokrasi dan ekonomi ya, kita adalah sama-sama negara republik. Oke. Terus yang kedua kita juga sama-sama negara demokratis dan sama-sama negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Oke. Seperti itu. Banyak kesamaan. Banyak kesamaannya, kultur dan sebagainya, budaya. Ya kalau menurut saya ya. Kalau kita dulu kan belajar masa kecil, Indonesia ini strategis. Betul. Antara samudra Pasifik dan India, ya kan? Samudra India, antara benua Asia dan Australia. Turki juga sama. Sama. Dia punya laut hitam di utara. Yang berbatasan dengan Rusia, dan laut Mediterania yang ada di selatan. Menghubungkan dengan negara-negara Arab. Afrika, Eropa, Arab dan sebagainya. Kita kalau menurut saya mirip-mirip ya secara kulturnya gitu ya. Kalau dan secara geografisnya dan ramahnya tuh sama, mirip ya Indonesia. Karena saya bilang gini, ada budaya Utsmani juga yang unggah-ungguhnya. Betul, budaya Utsmani itu. Santunnya. Budaya Utsmani itu juga ternyata mempengaruhi masyarakat Muslim Nusantara. Contoh misalnya cium tangan. Orang yang cium tangan di Turki itu buat orang yang lebih tua dan sebagainya gitu kan. Itu biasa. Itu biasa.
kayak gitu kan. Terus ngucapin salam, terus kemudian kalau ada tamu disuguhin, bahkan kemudian sampai beberapa kali saya ditraktir oleh orang-orang Turki yang begitu sangat ramah dan sebagainya. Bahkan saya bilang kalau kita melihat Turkinya zamannya Utsmani itu ya model seperti itu, gitu, membawa akhlaknya yang sangat luar biasa gitu. Ini cerita menarik saja ya sebelum kita bicara konteksnya hari ini. Saya waktu pertama ke Turki itu kondisi lagi ada hujan deras di Istanbul. Nah, terus kemudian saya di pinggir jalan pedestrian di taman kota, di situ nggak ada bangunan, yang ada cuma pohon-pohon kan. Antum bayangkan, kita ada 2-3 orang teman saya neduh di bawah pohon, terus tiba-tiba ada bis berhenti di depan kita. Supir bis itu turun, ngasih payung, Ya Allah. gitu loh, ngasih payung, terus kemudian dia berangkat lagi. Luar biasa. Saya bilang ini apa? Dibilang Bu hadiah, ini hadiah. Oh. Silakan mau pakai dan sebagainya. Oke, biar nggak kehujanan. Biar nggak gitu ya. kehujanan Luar dan biasa. sebagainya. Nggak kenal ya. Padahal nggak kenal. Nggak kenal, Ibaratnya kayak tuh. supir busway lah. Tiba-tiba datang terus kemudian kasih payung gitu. Jadi saya bilang, Kita di Indonesia aja belum tentu begitu. makanya itu lah. Ya kan? Yang ada kita kecipratan dia. Mobil bus lari kenceng kita kena air Kayak gitu kan. Terus betul ada teman saya juga lupa bawa jaket waktu musim dingin. Kita di masjid, dia agak kedinginan gitu. Terus orang Turki nyamperin, ditanya kamu dari mana, ngapain, dan dia jelaskan saya pelajar dari Indonesia. Dia bilang ya Indonesia tahu Bali, mereka tahu gitu. Oh ini jauh dan sebagainya. Terus ditanya kenapa kamu, saya kedinginan, saya nggak punya jaket, saya ketinggalan. Oke, kamu tunggu dulu di sini. Pulang dia bawa jaket. Terus udah dikasih jaket, di bawah jaket itu ada ini kantung, di situ ada uang. Jadi kalau menurut saya ini budaya yang Budaya luar biasa. itu berarti udah lama. Sudah lama, dan Pertama. saya itu terasa sekali kalau misalnya mungkin antum tinggal lama di Turki ya, menghadapi orang-orang yang seperti itu ada. Kucing aja banyak makanan Betul. ya kan. Maka mereka menyediakan ada yang namanya rumah wakaf untuk memberikan hewan liar, memberi makan dan sebagainya. Itu sebenarnya budaya Islam, Utsmani. Ya kalau sekarang juga ada yang namanya budaya askida ekmek, sedekah roti. Ya kalau misalnya ada orang mau beli roti, pernah saya beli roti misalnya 1, tapi saya beli 3. Nanti yang 2 ini Ya, disedekahkan. gratis loh Betul. orang ambil gitu. Kalau di Masjid Hagia Sophia itu ada gerobaknya itu yang disebut namanya askida ekmek. Itu sampai hari ini masih terjadi. Masih. Dan menurut saya kita pun kalau mengerti dunia Islamnya betul itu ya begitulah akhlaknya gitu loh. Walaupun kemudian ya saya lihat Turki Berarti ya, sama kayak Mesir sekuler tuh. ya. Mesir Betul. air apa itu kan sabil ya Pak. Itu kan dari tradisi Ottoman. Ottoman, wakaf air dan Wakaf sebagainya. air ya. Oke, so, Nah, itu sebelum lanjut nih. Itu betapa baiknya orang Turki. Ada nggak yang nawarin nikah? nawarin ini Nikahin anaknya gitu. anaknya. Tahu Sebenarnya ente belum nikah betul. gitu kan. Banyak sih Nah, teman-teman gimana? Ini saya. tawarin dong ini. Ada beberapa ya Oh, kayak sono, ya kan? iya. Ada beberapa teman kita yang menikah dengan orang Turki juga ada. Enggak Iya. cuma dari cowoknya Turki perempuannya Indonesia, tapi juga ada yang dari cowoknya Indonesia perempuannya Turki juga ada. Ya selama karena mereka melihatnya itu yang penting kalau orang Indonesia dikenal sama mereka itu orang soleh. Ditanya pasti sholatnya pasti 5 waktu. Bagi mereka itu adalah suatu standar keislaman yang baik gitu. Oh gitu. Sehingga akhirnya kalau Walaupun pekerjaan belum ya masih belum mahasiswa, settle masih masing-masing. mahasiswa yang kemudian masih Nerima belajar ya? dan sebagainya. Ya nerima aja, tapi yang penting kan komitmen ke depannya mau seperti apa. Oh gitu. Kayak gitu. Teman-teman saya yang mahasiswa Indonesia yang menikah dengan orang Turki juga ya ada gitu. Jadi jangan kemudian ya menutup diri lah gitu. Bahkan sampai sekarang dia jadi dosen di sana dan sebagainya. Ya. Ya, itu kalau perjodohan sih insya Allah Ustaz. Masya Dimanapun Allah. insya Allah Insya Allah ya. ketika itu punya kesamaan. Luar biasa. Ini jangan suzon ya. Nah, aneh bukannya mau cari lagi. Gitu. Ini buat ente-ente yang pada masih jomblo. Iya, iya. Ya kesempatannya ada terbuka tuh. Salah satu member terus. kita juga ada ya, Ada si ya? Edanur dengan Mutawali dan sebagainya. Orang Jambi yang Orang meninggal. Jambi, Masya Allah. Nah terus lanjut. Nah kalau bicara internasionalismenya itu, Erdogan itu punya kebijakan yang namanya Neo Osman Jelici. Itu resmi itu. Itu Kebijakan kebijakannya yang boleh dikatakan mau mencoba menghidupkan kembali negara Turki dengan negara-negara yang dulunya bagian daripada Utsmani. Oh. Seperti itu. Sehingga akhirnya membuat semacam diplomasinya itu adalah membangun bagaimana hubungan masa lalu yang kemudian bisa dibawa hari ini. Ya, kalau bicara dengan Indonesia, kalau dulu kita dikirim meriam, gitu kan? Yang kita kenal di Aceh itu ada namanya meriam Lada Si Cupak. Terus kemudian di Banten ada meriam Ki Amuk. Itu sampai sekarang Surawan dan sebagainya. Itu kan teknologi kan di zaman itu. Dan hari ini pun terjadi. Indonesia dengan Turki bikin tank.
Oh gitu, udah kerjasama? Ya? Sudah jadi dari tahun 2019-an ya sekarang sudah produksi. Apa nama tanknya? Tank Harimau. Oh. Orang Turki nyebutnya tank Kaplan. Oh, Kaplan. Kaplan Ya. MT. Kaplan itu kan bahasa Turki kan, ya, Harimau. ya, Indonesia Harimau. punya. Sekarang tank Harimau. Saya tahu Kaplan Harimau itu karena nonton sinetron. Oke. Ini sudah diproduksi saat oleh PT Pindad dan sebagainya. Dan itu saya bilang ini kayak masa lalu ya. Dulu kita bicaranya meriam, hari ini kita bikin tank. Terus kemarin juga Kalau drone juga Bayraktar, tapi kita versi yang Anka gitu, yang lebih besar gitu kan, yang mungkin daya jelajahnya mungkin lebih jauh. Dan itu juga sehari ini sudah ditandatangani gitu kan kerjasama itu. 6 diproduksi di Turki, 6 diproduksi di Bandung. Kayak gitu. Ini kan ibaratnya kita nih belajar Islam di versi Turki ini bukan lagi cuma bicara fikih dan sebagainya, tapi bicara teknologi, bicara sains, pengetahuan, betul. yang akhirnya bisa luar biasa hari ini kan. Ya bagaimanapun Turki menjadi negara yang cukup disegani di Eropa dan Timur Tengah hari ini seperti itu dengan kekuatan militernya, ditambah juga dengan kekuatan ekonomi. Walaupun sekarang ini inflasi udah lebih dari 5 tahun, tetapi hari ini Turki masih tegak berdiri, bahkan bisa memberikan bantuan. Nah, cerita inflasi saya potong dikit. Ini menarik nih. Kenapa ada inflasi gila-gilaan? Itu dari mana? Katanya ada yang bilang ini awalnya dari kudeta. Iya. Awalnya tuh mulai gonjang-ganjing ekonomi. Mau menjatuhkan Erdogan nggak bisa dengan cara kudeta militer. Dia pakai sekarang senjata ekonomi. Dan bagaimana? Betul nggak keterlibatan kelompoknya siapa itu? Veto. Nah, kan ada versi begini nih yang saya dengar dari sebagian intelek cendekiawan Indonesia. Veto itu buat-buatan Erdogan. Kudeta juga buat-buatan dia. Saya benar mikir, masa iya buat-buatan ya? Contohnya begini, waktu malam kudeta itu, ya kan disiarin tuh oleh CNN, BBC, Al Jazeera, gitu kan, media-media Arab yang pro Israel, yang nggak suka sama Erdogan, itu senang, ya kan? Pengen nyumpahin kalau bisa lu besok jatuh lu, besok mati lu Erdogan kan gitu. Lah kok bisa itu katanya kok ini buatan Erdogan sendiri gitu. Saya bingung tuh, nggak nyambung nih gitu kan. Akhirnya dia berubah tuh, yang tadinya nyumpahin ya nggak jadi kan. Ya, kalau emang itu buat-buatan rekayasa, ya nggak mungkin dong kelompok sebelah yang anti Erdogan itu senang ini dengan adanya kudeta gitu kan. Itu gimana itu ceritanya bisa inflasi sekarang? Ya kalau saya sih gampang gini, sebenarnya kan sebelum Mesir, setelah Mesir ya, kan percobaan kudeta itu juga terjadi di Turki, gitu, 2016 ya. Saya 2013 ke Turki kan jeda cuma 3 tahun, dari 2013 ke 2016. Lira Turki masih sangat kuat. Boleh dikatakan 2013 itu 1 lira itu 6.000 rupiah. Kudeta Mesir duluan. Betul, maksudnya emang Mesir duluan. Ya. Setelah itu kan kemudian dicoba, mungkin kalau bahasa ada konspirasi nih kalau bisa kita kan. Kalau bisa, Gitu. Nah, lira Turki masih sangat kuat di waktu sampai 2016 itu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kalau bicara veto itu buat-buatannya Erdogan dan sebagainya, saya bilang ya itu hasil propaganda Barat juga. Karena bagaimanapun tokohnya itu masih ada di Amerika sampai hari ini. Sampai sekarang. Kayak gitu kan. Dan nggak bisa diekstradisi. Nah, kemarin dicoba dengan ditangkapnya salah satu pendeta AS kan. Itu yang tadi saya kirim beritanya ke Antum itu. Apa hubungannya? Ya karena ternyata beliau adalah salah satu disinyalir ya memberikan bantuan terhadap upaya kudeta tersebut. Sehingga akhirnya terus ada hubungannya dia dengan Fethullah Gulen? Dia minta diekstradisi. Amerika meminta pendeta ini dipulangkan ke Amerika dan Turki mensyaratkan si Fethullah Gulen ini dipulangkan ke Turki. Tapi akhirnya Amerika tidak mau. Timbal balik. Ya dan akhirnya Amerika karena merasa terusik dengan masalah ini, dia melakukan yang namanya kebijakan dumping terhadap ekspor Turki ke Amerika berupa timah dan baja. Dan apa ini itu? Ekspor perdagangan. Mulailah di situ terjadi perang dagang. Timah dan baja Turki. Baja Turki diekspor ke Amerika. Terus tarifnya dinaikin. Itu adalah ekspor utamanya Turki ke sana. Oke. Sehingga akhirnya ini berdampak kepada nilai tukar lira terhadap dolar. Makanya saya bilang, saya kan mahasiswa di bidang ekonomi ya di Turki, bahkan Universitas Perdagangan gitu di Turki saya belajar sampai hari ini.
Dia mengatakan, ternyata mereka tidak menggunakan militer lagi, tidak melakukan proksi, ibaratnya perang yang seperti itu, mereka menggunakan proksi perdagangan. Coba nih tanya satu teman, Muhammad Al-Fatih setelah diriwayatkan dia menjadi penakluk Konstantinopel, ada nggak yang mengatakan nanti penggantinya Muhammad Al-Fatih itu ini? Ya biasanya kan anaknya. Iya, kan cuman anaknya kan juga kan banyak. Anaknya banyak. Anaknya banyak, tapi kemudian nanti tahu-tahu muncul Bayazid. Gitu. Padahal Bayazid lemah ya. Biasa aja sebenarnya mungkin ya. Katanya seperti itu. Tapi kemudian setelah Bayazid Sultan Salim, iya. jadi khalifah. Iya. Seperti itu kan. Dan dalam tanda kutip ya. Ini yang saya bilang gimana Muhammad Al-Fatih itu tidak menunjuk, dia menyiapkan itu dengan cara siapa di antara kalian yang paling pantas ya kalian harus berlomba lah kalau bahasa. Tapi ya kemudian ya Anda buktikan dulu bagaimana Anda punya visi ke depan dan sebagainya. Dan hari ini saya lihat apakah memang strateginya Erdogan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.